Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Trirahmat dari Prodi PGSD 2A. Ingin mewawancarai salah satu narasumber kita terkait aksi demo 11 April kemarin. Sebelum kita memasuki beberapa hal yang ingin ditanyakan, alangkah baiknya salah satu narasumber kita ini memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesnur Halimah, saya mahasiswa aktif semester 2 PGSD. Saya merupakan salah satu anggota BEM yang mengikuti kegiatan demo mahasiswa 11 April kemarin. Baik, langsung saja. Seberapa penting sih kegiatan tersebut dilakukan pada aksi demo 11 April kemarin? Berbicara mengenai penting tidaknya, ini bisa dikatakan sangat-sangat penting. Kenapa? Karena sebagai mahasiswa kita merupakan sambung lidahnya masyarakat. Keresahan-keresahan apa yang dirasakan masyarakat, kita sebagai mahasiswa sebagai jembatannya, menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, bila ditanyakan penting atau tidak, tentu saya akan menjawab ini sangat penting. Kenapa? Karena ini menyangkut masa depan negara dan juga bangsa kita. Kemudian itu ada apa sih tujuan aksi demo tersebut dilakukan? Tujuannya ya karena adanya isu-isu yang kemarin-kemarin kita juga sudah tahu ya, isu-isu tentang masa jabatan presiden 3 periode, dan tentu itu sangat bertentangan dengan konstitusi negara. Kita tahu pada pasal 7 Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu hanya diperbolehkan 2 periode saja. Dan apabila presiden kita, Pak Jokowi, ingin menambah masa periodenya lagi, tentu itu sudah melanggar aturan yang sudah dibikin dari bangsa negara itu, bangsa kita sendiri. Jadi tujuannya ya penundaan pemilu. Kami menolak penundaan pemilu 2024 itu, dan juga masalah perpanjangan masa jabatan presiden. Itu tujuan. Oke, baik. Mengenai hasil apa saja sih yang didapatkan dalam aksi demo tersebut? Untuk hasil ya, kemarin waktu demo itu para anggota dewan itu juga memberikan kesempatan kami untuk masuk ke gedung, menyampaikan apa saja yang aspirasi kami. Lalu mereka juga mendengarkan apa-apa saja tuntutan kami, tapi mengenai hasil yang kami inginkan itu belum terrealisasi sampai sekarang. Mungkin kita harus menunggu lagi ya, apakah para pejabat negara akan melakukan penundaan pemilu atau menambah masa jabatan presiden, kita tidak tahu. Tapi kita harap saja bahwa aksi demo kemarin tidak disia-siakan atau tidak didengarkan oleh para pejabat negara, dan saya berharap juga para dewan mendengarkan aspirasi masyarakat dan keresahan yang kami rasakan. Yang berikutnya itu mengenai apa-apa saja sih langkah-langkah dari aliansi BEM dalam melakukan kegiatan tersebut? Untuk persiapannya, tentu kami mempersiapkan rapat yang cukup panjang, menyita waktu berhari-hari, dan perdebatan yang cukup sengit. Kenapa? Karena di sini bukan hanya BEM dari Undari, namun juga ada dari Stitnu dan juga kampus Unan 3 Gunung Medan kalau tidak salah ya. Kami melakukan rapat, dan juga ada salah satu cara agar mahasiswa dapat bergabung, yakni mempersiapkan grup WA. Kita menggunakan ya jalur media sosial untuk mengajak teman-teman yang lain ikut berpartisipasi dalam demo ini. Baik, mengenai berikutnya itu apa saja sih tuntutan dari mahasiswa pada saat aksi demo 11 April tersebut? Untuk tuntutannya itu ada 6 tuntutan. Saya tidak bisa menghafalnya ya, tapi saya bacakan saja. Pertama, mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas, menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode, karena sangat jelas ini sudah mengkhianati konstitusi negara. Yang kedua, menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang undang-undang IKN, termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. Kemudian yang ketiga, mencegah dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. Kemudian yang keempat, mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Kemudian yang kelima, mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir, yang keenam, menuntut dan mendesak Jokowi Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. Baik, mengenai siapa saja sih yang terlibat dalam aksi demo 11 April tersebut? Untuk masalah yang terlibat tentu dari mahasiswa Undari itu banyak sekali yang terlibat pada saat itu. Karena apa? Karena keresahan masyarakat itu. Jadi kita mahasiswa tidak bisa diam-diam saja, dan bukan hanya dari Undari saja, namun ada juga dari mahasiswa Stitnu dan juga kampus Unan 3. Terus mengapa aksi demo 11 April itu bisa terjadi? Karena keresahan masyarakat itu tadi. Pertama, karena isu-isu penundaan pemilu, dan juga masalah jabatan 3 periode dilakukan presiden. Dan yang ketiga, ada masalah yang saat ini kita hadapi, ini masalah BBM dan juga minyak goreng yang bisa dikatakan harganya sangat melejit sekali, dan itu merupakan salah satu keberatan dari masyarakat. Kenapa? Karena minyak goreng itu bahan pokok yang sering kita pakai tiap hari. Kapan aksi demo itu terjadi? Untuk waktunya 11 April 2022. Oke, yang berikutnya itu di mana aksi demo tersebut dilaksanakan? Untuk lokasinya di Medan, di DPRD dan Raya. Terus bagaimana sih pendapat saudara tentang aksi demo itu? Pendapat saya, aksi demo kemarin, aksi mahasiswa kemarin sangat baik, sangat keren. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa tidak bisa diam saja ketika para petinggi kita melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat negara. Dan kita seharusnya juga menjadi mahasiswa yang kritis, tahu apa tujuan dari demo tersebut. Dan tentu saya sangat bangga sebagai salah satu mahasiswa dan juga anggota BEM kemarin yang mengikuti demo 11 April. Saya sangat bangga, kenapa? Karena saat itu saya melihat teman-teman yang lain berjuang demi negara, menyampaikan aspirasi masyarakat dan juga keresahan-keresahan yang kita rasakan. Oke, baik, sekian wawancara kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu kita sebagai mahasiswa adalah jembatan aspirasi bagi masyarakat, akan selalu menyuarakan kebenaran apa-apa saja keluh kesah dari masyarakat. Kemudian kita sebagai mahasiswa adalah generasi emas penerus bangsa. Sekian wawancara kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.